Mari kita kembali memohon pertolongan Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Di hari Jumat 25 Juni 2021 kami kembali menyapamu, pembacaan firman-Mu untuk menolong kami di dalam kami menjalani langkah hidup kami. Mohon bimbingan-Mu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami bisa seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi kali ini Jumat 25 Juni 2021 bertajuk seperti pohon di tepi sungai. Teks bacaan diambil dari kitab Mazmur 1 ayat 3. Terjemahan Baru Lembaga Alkitab Indonesia demikian bunyinya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa kabar pagi ini, saudara-saudara? Kiranya kita sehat-sehat meskipun sedang dilanda pandemi corona, virus Delta yang sekarang merebak di mana-mana. Meskipun dalam keadaan sehat, ada juga di antara kita yang sedang dalam sakit penyakit. Tuhan yang menyembuhkan lewat obat-obatan, makanan yang dikonsumsi. Jikapun juga ada saudara-saudara yang sedang dalam kesusahan, yakinlah Tuhan akan memberi kemudahan. Dan apapun situasi yang sedang kita alami, tetaplah berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Karena Tuhan memberi yang terbaik untuk kita. Nah, saudara-saudara, di dalam kehidupan ini ada pertanyaan apa yang membuat kita bahagia? Tentu beragam jawabannya. Apa yang membuat kita bahagia? Tapi apakah hal yang membuat kita bahagia tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau hanya keinginan daging kita saja? Mari kita sama-sama melihat nas firman Tuhan hari ini, bagaimana kita semua dapat berbahagia. Kalau kita lihat dari Mazmur pertama, Mazmur 1, disebutkan di situ, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mazmur 1 ayat 1. Tapi kalau kita lanjutkan ayat kedua, tetapi kesukaannya adalah hukum Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bila mau dilanjutkan ayat ketiga, disebutkan demikian. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, seperti judul nas renungan kita hari ini, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada aturan yang diberikan untuk kita hidup bahagia, yaitu tidak berjalan menurut orang fasik, artinya kita tidak mengikuti kebiasaan gaya hidup orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak berdiri di jalan orang berdosa, artinya tidak ikut-ikutan dan tidak mencontoh orang-orang yang berbuat dosa. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, artinya tidak bergaul dengan kalangan orang-orang yang menghina Tuhan lewat ucapan maupun perbuatan. Kita pasti berada dalam lingkungan hidup yang memiliki karakter seperti ini. Yang sulit adalah menemui orang-orang atau menemukan orang-orang yang menunjukkan sikap cara hidup yang sebaliknya. Karena itu kita perlu waspada agar kita tidak terseret arus, dan yang terpenting kita harus menjadi salah satu orang baik tersebut. Maka apa yang harus kita lakukan? Ayat 2 Mazmur 1 tadi Kalau kita melanjutkan menjelaskan bahwa kesukaan kita
harus Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Hal tersebut merujuk pada keputusan kita untuk berakar, bertumbuh pada perintah dan ketetapan Tuhan. Maka hidup kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran. Ayat 3. Sebuah pohon tidak layu dan bisa berbuah karena ada sumber air yang memberi kehidupan. Maka begitu jugalah hidup orang percaya, yang menjadikan firman Tuhan sebagai mata air kehidupan. Penuntun orang percaya bukanlah nasihat orang-orang fasik atau pelaku kejahatan, bukan juga ketetapan dunia yang sering memberi kebahagiaan sesaat, tetapi firman Tuhan memberi petunjuk dengan segala kebenarannya yang pada akhirnya menghasilkan buah yang baik. Saudara-saudaraku, Tuhan telah memberi petunjuk dan pegangan hidup kita di dunia yang beragam karakter. Tinggal sekarang kita sendiri. Apakah kita mau melakukan ajaran firman Tuhan atau hidup seenaknya mengikuti cara hidup duniawi? Tetapi saya percaya, sangat percaya, dengan pertolongan Roh Kudus pastilah kita memilih hidup yang sesuai dengan ketetapan ajaran firman Tuhan dan menghasilkan buah yang baik. Karena itu saudara-saudara, selamat beraktivitas, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Salam sehat dan tangguh. Tetap mengikuti protokol kesehatan dalam kita memberikan atau menghindari, memutuskan mata rantai COVID yang sekarang merebak adalah virus Delta. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan, dan biarlah hari ini kami mau belajar seperti firman-Mu Tuhan, yaitu menjadi air yang mengalir di tepi, yang memberikan rasa bahagia, berkat bagi sesama kami. Kami sambut berkat firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Tetap semangat dan terus berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Semangat. There is no secret chord. If you don't have faith, you don't please the Lord. But you don't really care what's true, now do ya? Well, it goes like this. You're poor, you're sick, your time is short, you can't pay for sin. But God the King composed how hallelujah.